Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bunta, yang kami hormati rekan-rekan guru yang ada di sini, perkenalkan kami CGP Angkatan 6 atas nama Triana dan Nikade. Di sini kami akan diseminasi budaya positif, yaitu yang ada di sekolah kita. Paling tidak kita masih baru mendengar bagaimana itu. Sebenarnya kita sudah pernah mengalaminya, hanya istilah-istilah saja yang kita mungkin asing. Itu ya. Terus terang, jujur, saya juga harus rajin belajar ataupun terus belajar. Begitu juga Ibu Kadek. Ternyata saat kami ditanya pertama kali sudah seberapa baik Bapak Ibu melayani anak-anak. CGP menyatakan saat mempelajari hanya 30% saja, belum sampai pelayanan ke anak-anak. Ternyata kita perlu belajar di situ. Jadi seandainya Bapak Ibu belum berkesempatan ke CGP, marilah ilmu-ilmu yang sudah kami dapatkan atau bagaimana, nanti kita saling belajar bersama, sharing, membantu sekolah, terutama Bapak Kepala Sekolah maupun Ibu Guru-guru. Mari kita sama-sama untuk menuju perubahan, karena 2023 kita akan menghadapi kurikulum merdeka. Jadi jangan sampai ketinggalan, apalagi di sini ada CGP. Mari kita sama-sama, nanti ada komunitas yang saya bikin, yang kami bikin. Nanti ada SK-nya dari Bapak Kepala Sekolah dan akan dibuatkan oleh Ibu Kurikulum. Ini adalah sifatnya resmi untuk kemajuan sekolah kita. Terima kasih. Yang pertama, nanti akan dipaparkan oleh Ibu Kadek bagaimana pemaparan ini materi, dan nanti akan berkolaborasi dengan saya. Silakan Ibu Kadek. Assalamualaikum dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bunta dan rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Bunta. Baiklah, saya di sini, mari kita sama-sama belajar tentang diskriminasi guru penggerak. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba memaparkan materi yang selama 2 bulan yang sudah kami dapatkan dalam kegiatan program guru penggerak. Baiklah, adapun di sini tujuan dari pembelajaran khusus, yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Ya, berikutnya rancangan tindakan aksi nyata. Di sini latar belakangnya yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau KHD adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan bahagia yang setinggi-tingginya. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodrat sesuai dengan alam dan zamannya. Untuk merefleksikannya pemikiran KHD di atas, maka diperlukan pembiasan budaya positif dan lingkungan sekolah sehingga anak merasakan aman dan nyaman. Penerapan budaya positif sangat penting diterapkan oleh seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, murid, baik dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Dalam penerapan budaya positif tersebut diharapkan dapat mengedukasi dengan penerapan nilai-nilai profil Pancasila. Ya, adapun tujuannya di sini yang pertama menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada murid. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif yang terdapat pada keyakinan kelas. Tolak ukur di sini yang pertama, murid mampu membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas
Yang kedua, murid dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, murid terlibat aktif dalam kegiatan di kelas. Dan yang keempat, murid menjadikan budaya positif sebagai kebiasaan. Ya, di sini profil pelajar Pancasila ada 6 poin: beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, adapun yang poin kelima, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Ya, di sini Bapak Ibu yang saya minta butuh dukungan yang saya butuhkan selama mengikuti program guru penggerak, di mana yang pertama, kepala sekolah dan warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi murid dalam menanamkan budaya positif. Yang kedua, orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif. Dan yang ketiga, guru warga sekolah berkolaborasi. Dan yang keempat, bergotong royong dan bergerak bersinergi dalam menciptakan serta membiasakan. Oke, selanjutnya, membiasakan budaya positif sekolah. Budaya positif di sini kita bisa terapkan menggunakan budaya positif. Yang pertama di sini ada 4 poin: disiplin positif, teori motivasi, kebutuhan dasar, dan keyakinan kelas. Nah, adapun di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Next. Ini nanti dibahas. Ada teori motivasi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di situ ada 5 kebutuhan. Kebutuhan bertahan hidup, merasa diterima, kebebasan dan kesenangan, dan penguasaan. Ya Bapak Ibu, di sini poin yang ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Yang pertama, penghukuman. Yang kedua, pembuatan rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, memantau. Dan yang kelima, manajer. Hukuman, di sini Bapak Ibu kita baca, hukuman pembuatan rasa bersalah, pengertiannya itu ya, guru sebagai teman, Bapak Ibu guru bisa baca-baca ya. Berikutnya pemantau, guru sebagai pemantau. Dan terakhir guru sebagai manajer. Ya, keyakinan kelas di sini salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil Pancasila. Berikutnya yaitu penghargaan dan penghukuman dan penghargaan ya. Di situ konsekuensi, restitusi, restitusi,
hukuman, konsekuensi, dan restitusi untuk menjalankannya. Ya. Baiklah, inilah kan, ini contohnya keyakinan kelas yang kami sudah terapkan selama mengikuti program guru penggerak. Kami sudah libatkan di kelas-kelas. Seperti saya, guru mata pelajaran, misalnya pelajaran matematika. Kalau Ibu Yuli sebagai wali kelas, karena saya tidak ada wali kelas, maka saya libatkan di dalam pembelajaran matematika dan studi. Itu contohnya yang pertama, ini keyakinan kelas yang perlu diterapkan di kelas. Yang pertama, kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Yang kedua, kami belajar dengan semangat dan percaya diri. Yang ketiga, kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi sesama. Yang keempat, bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan. Itu kesepakatan kelas antara guru, wali kelas dengan siswa. Ya. Baiklah, itulah rincian pemaparan materi yang telah kami dapatkan selama mengikuti program guru penggerak, yaitu pada modul 2, modul 1, 1.4. Atas waktunya saya kembalikan lagi pada Ibu Yuli. Ya, terima kasih Bu Kade yang telah memaparkan tentang materi, tapi itu tadi di next karena kita waktunya ya, maaf. Nah, nanti kita ini di sini untuk kami bukan minta apa ya, hanya minta satu kasus saja. Ibu pernah punya kasus apa dengan anak-anak atau anak-anak punya kasus apa sama ibu? Minta tolong ditulis saja dalilnya. Anak tidak mengerjakan tugas, anak lambat masuk kelas, apa semua. Tulis saja. Nanti kita akan bedah bersama, satu orang satu, minta maaf Ibu Kade, tolong menangkan ya. Ya. Ini nanti hanya 2 yang kita ambil. Restitusi, hukuman, penghargaan, apa semua. Bukan semua materi yang kita ambil. Kalau kita ambil berarti 2 minggu baru kelar. Karena di situ saya juga pelatihannya 2 minggu. Karena hanya 1 jam, kita next-kan biar tahu. Yang penting-pentingnya saja kita untuk mengendal siswa. Kasih semua, biar itu BK. Semua, biar BK. Ada kasus apa yang ditangani. Yang penting, jangan guru, jangan itu tata usaha, tidak. Ya. Ada kasus apa? Yang pasti itu hanya, tidak usah disebutkan namanya Bapak Ibu. Tidak usah dicantumkan. Ini kan hanya sampling. Nanti apa, kendalanya apa? Masuk di mana, kategori apa? Terserah. Yang penting ibu merasa ada anak-anak, ada itu sesuatu sama ibu yang mengganjal atau bagaimana. Satu kasus saja, tidak perlu banyak-banyak. Nanti kita sharing saja hanya seberapa. Tidak. Nanti kita ketemu lagi di apa itu, komunitas. Di komunitasnya itu baru kita bedah. Ini hanya sampling saja dulu. Apakah memang kita itu sebenarnya ada kendala untuk menghadapi murid? Gitu ya. Menghadapi murid itu tidak gampang ternyata. Jujur, CGP itu hanya 30% tidak sampai merasa jadi guru. Selebihnya harus belajar lagi dan wajib untuk belajar. Karena itu pembelajaran itu adalah sepanjang hayat. Itu adalah menurut ahadi. Kita pun mungkin sepakat. Jadi itu jangan merasa tuanya, tetapi semangat kita yang harus dipupuk. Saya sudah tua, saya tidak mau belajar. Harus belajar. Begitu. Kalau yang belum tahu Word, bagaimana caranya? Kalau yang sudah tahu IT, bagaimana? Ada Ibu Aprinte. Contohnya yang nyata-nyata, yang ikut di kelas, selain 2 orang kan ada Ibu Aprinte yang menyusul. Ternyata juga kewalahan. Ya, sempat sakit juga. Ibu juga sakit, loh. Sempat. Itu maksudnya suka dukanya, tetapi semangat yang ini CGP dan Ibu Aprinte sebagai berkebutuhan khusus, rasa ingin tahunya selalu ingin tahu. Apalagi perjalanan kami Ibu Kade dengan saya masih sepertiga perjalanan yang kami ikuti. Dari di situ nanti kita dari Bapak Ibu itu menulis itu akan ditahu. Nanti
Bapak Ibu ini pernah menghukum, pernah sebagai teman, pernah sebagai pembuat rasa bersalah, atau hanya pemantau, atau sebagai manajer di situ ya. Kalau pernah menghukum, ya hukum saja, tidak apa-apa. Nanti kan kita analisa juga, gitu ya. Nanti salah satu atau beberapa orang bisa mengungkapkan kenapa dihukum, masuk di mana, masuk menghukum, masuk buat rasa salah atau bagaimana, gitu ya. Dari kasus itu boleh, karena terus kita harus itu semua berbenah. Berbenah itu mulainya dari diri kita sendiri. Jangan orang lain yang mencabut-cabut kita untuk berbenah. Baik untuk berlatihan, untuk memperbaiki diri. Jangan stop menyalahkan orang lain. Stop. Tetapi bagaimana kita mau evaluasi diri, refleksi pada diri kita, bagaimana kita berbuat yang lebih baik lagi. Itu tuntutannya kita. Karena sesuai kodrat zaman, kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa zaman sekarang kita harus melek IT di situ ya. Tidak peduli itu tak usaha, tidak peduli itu guru, ya pasti setiap manusia harus ada perubahan di situ. Itu. Jadi barang siapa yang sudah menuliskan tidak apa-apa, ambil dulu, ambil. Nanti akan ketemu. Maksudnya sebagai apa ini? Tidak itu tidak dibahas semuanya dan tidak usah dikasih namanya. Hanya sampling saja. Kalau tidak pernah menghukum atau tidak pernah anak-anak itu bersalah apa semua tidak apa-apa, berarti aman-aman. Kan begitu. Kalau saya ada, tapi nanti saya kasih tahu ini contoh kasusnya. Itu ya. Sebelum Bapak Ibu. Oke? Ya. Ibu Rama tidak bercanda, hati-hati nanti ketemu di forum komunitas, ya, oke, tidak apa-apa, nanti silakan menikmati. Jadi itu tujuannya komunitas bukan untuk menjelek-jelekan teman, tetapi mencari solusi bagaimana itu anak-anak kita hadapi, bagaimana kita melayani anak-anak, karena kita adalah sebagai pelayan. Pelayan yang prima bagaimana? Jangan menuntut, ada menuntut. Tadi ada disuarakan bahwa kita itu harusnya menuntun anak, tetapi jangan menuntut. Itu nilai bisa melalui proses. Itu makanya pendekatan. Nanti kita akan ketemu ya, akan ketemu. Karena ini masih masalah penghukum, pembuat rasa salah, teman, pemantau ataupun kita guru sebagai manajer. Manajer itu bukan kepala sekolah saja. Kita adalah manajernya peserta didik. Macam saya pribadi sebagai guru mata pelajaran, berarti manajernya saat guru mata pelajaran. Pada saat di kelas, wali kelas, kita manajernya di dalam kelas perwalian. Begitu bagaimana caranya? Nanti sudah Ibu Kadek itu bacakan dan Ibu Kadek kasih solusi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya ajak permainan sedikit ya, Bapak Ibu. Siap. 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 Oke, semangat. Boleh silakan berdiri. Silakan berdiri, Bapak Ibu. Religious activity will be started in 5 minutes. Oke, kita lanjut pada kasus yang kita sedang hadapi, yaitu 5 posisi kontrol. Bapak Ibu kan sudah menulis di sini, masing-masing ada kasus. Mau bermusik? Oh, yang tulen saja, ringin. Gimana? Bapak Ibu cari pasangan? Cari pasangan dulu. Oke, yang dulu dari pasangan teman. Dari pasangan teman. Ya, Ibu kasih. Oke, Aturannya itu adalah ice breaking, itu tujuannya untuk kita yang sudah
lelah, kita semangatkan. Begitu juga ya peserta didik, bukan untuk pelatihan saja. Ada di kelas begitu juga. Jadi jangan tegang, jangan dua jam pelajaran suruh menyalin terus ya. Itu, nah begitu ya. Caranya kita tetap kasih panduan. Supaya sekalian, coba Pak Adi. Nanti selesai 1, 2, 3 langsung. Siapa yang menang? Coba. Nah, yang begini. Pokoknya jari yang dihitung. Ini kali ini berapa? Nah, siapa yang duluan? Nah, itu makanya itu kita bermain tetapi memberikan bekal ke anak-anak untuk kritis. Itu ya. Boleh 1, 2, 3 dikalikan. Siapa yang duluan menyebut itu yang menang. Nanti bertanding dengan yang menang. Siapa yang menang pertama? Oke? Ya. Pak Ibu Kade dengan saya. Saya hitung. Berdiri dulu. Kamu tidak ada. Begini, Ibu Kade. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini yang menang. Karena 5 kali 1 berapa? Ulang. Nah, saya kalah. Berarti dia nanti bertanding lagi. Iya, tidak tahu urusan sendiri. Benar. Ini kan 0. Iya, 0. 5. Tidak boleh seperti itu. Kita jawab. Tidak ada gunting, berarti 5, 10. Tidak boleh. Nah, itu boleh dibawa ke permainan di kelas. Ice breaking, ya. Bukan karena apa. Hanya 1 kali, jangan ulang-ulang. Di sana dengan itu kalau oh iya. Ada sama itu, ya. Yuk, oke, saya memandu. Oke? Woi, kemana itu? Satu. Sudah? Tunggu. Boleh. Nanti kan siapa yang duluan menyebut, yang duluan yang menang nanti menang dengan menang. Sudah? Oke? Sudah, 1, 2, 3 hitungan dimulai ya. Untuk ketiga langsung susun sama-sama. Siapa ini? Dengan siapa? Ya, cepat. Ya. Boleh siap? Siap semua? Oke? 1, 2, 3. Silakan yang menang. Yang menang lagi siapa? Silakan yang lagi. Yang menang lagi siapa? Ayo. Tidak boleh. Ada konsekuen. Apa lagi ya? Itu. Tunggu. Ayo. Ini serius ini, karena ini adalah IQ kita, ya, termasuk konsentrasi kita. Ya, ulang, boleh siap-siap. Ya, oke, ya. Yang menang jangan, ya, oke. 1. Ya, sudah bisa dimulai. Ini tahu sabar. 1, 2, 3.
Oke. Semuanya 0. Kalau dikalikan berapapun jadi 0. Ya, lanjut. Siapa yang menang lagi? Yang menang lagi? Yang menang? Ya, lagi. Nanti ada tahu ini artinya apa. Ya, ya, siapa yang menang lagi? Ya. Kadek tadi kurang. Kadek menang tapi dia tidak ada. Itu sama. Ya sudah. 1, 2, 3. Ya, lagi. 1, 2, 3. Ya, benar. Siapa? Tinggal 3 orang. 3 orang. Pasangan satu lagi. Indra. Ya, Indra. Harus ada yang menang satu. Ya. Tidak boleh. Bagaimana? Kali-kali. Itu dengan Ain. Ibu Nur Ain. Oh ya, cepat. Ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, saya menang. Satu lagi. Ya, 1. Pertandingan seru. 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk Ibu Ramla. Terima kasih. Ya. Berkeringatnya. Dia. Sudah, sekarang sudah kembali semangat. Sudah tidak loyo lagi kan? Baru minum, baru kita ice breaking. Jadi Bapak Ibu guru, kalau di kelas usahakan ada itu setiap harinya ada ice breaking biar cuma 1 kali. Biar anak-anak tidak bosan. Mencatat terus. Malah saya. Nah itu ya. Jadi itu usahakan hanya 1 kali. Itu ice breaking bukan cuma itu saja, banyak macamnya. Banyak. Jadi tinggal kita browsing saja. Biasanya tambah-tambah macam itu kemarin yang di revolusi mental. Panjang pendek lawan kata begitu. Tinggi besar atau tinggi pendek begitu. Jadi terserah. Selanjutnya kita tadi yang sudah diambil saja 1 atau 2 saja Ibu Kadek ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya mungkin akan acak karena ini banyak. Mungkin 2 orang yang saya ambil. 2. Oke, yang ini siswa selalu melakukan bolos di kelas. Apa yang punya kasus? Bapak Ibu siapa? Ibu Eka. Ya, Ibu Eka, bisa dijelaskan posisi kontrol mana yang digunakan untuk mengatasi masalah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan ya, saya punya yang dibaca. Oke, kenapa saya selalu tulis di situ? Siswa selalu melakukan bolos di kelas. Ini yang diadakan di kelas saya atau di Yang Ibu alami. di wali kelas? Tidak, di alami. Bagaimana kasusnya itu? Itu wali kelas boleh. Kalau yang saya tulis itu kebetulan itu yang saya alami di kelas. Ya, ada saya tulis itu kebetulan ada di kelas 9 ya yang saya dapatkan. Boleh disebutkan kelasnya atau tak usah? Yang selalunya melakukan bolos di kelas saya itu di kelas 9D. Ya, kebanyakan itu siswa, ada beberapa siswa yang selalu melakukan bolos di kelas. Saya biasa katakan kepada mereka kalau saya bertemu sama mereka, saya selalu bertanya apakah dia bolos di kelas saya karena dia tidak menyukai mata pelajaran saya ataukah